Jika kamu masih mengandalkan gula pasir untuk minuman pagimu, cobalah ganti dengan cairan lebah ini dan lihat bagaimana sistem pencernaanmu berhenti meradang dalam hitungan minggu. Pernyataan ini bukanlah sekedar klaim kesehatan tanpa dasar, melainkan sebuah observasi medis yang telah diteliti secara ekstensif. Kebiasaan memulai hari dengan segelas air dan pemanis buatan atau gula olahan seringkali menjadi pemicu utama lonjakan gula darah dan peradangan tingkat rendah di dalam jaringan tubuh. Namun, alam telah menyediakan sebuah cairan emas kental yang profil biokimianya sangat kompleks, di mana ia tidak hanya bertindak sebagai penambah rasa manis biasa, tetapi secara klinis berfungsi sebagai agen terapeutik yang sangat kuat untuk memulihkan berbagai kerusakan seluler internal organ kita. Sebagian besar masyarakat modern memiliki miskonsepsi yang sangat umum, di mana mereka menganggap madu tidak lebih dari sekadar sirup manis cair yang hanya berfungsi sebagai pengganti gula biasa penghasil kalori kosong. Persepsi keliru ini seringkali membuat kita mengabaikan potensi terapeutik farmakologis yang tersembunyi di balik rasa manisnya yang pekat. Berdasarkan edukasi kesehatan dan analisis laboratorium modern, menilai madu hanya dari profil makronutrisinya, yaitu karbohidrat berupa fruktosa dan glukosa, adalah sebuah penyederhanaan yang sangat merugikan secara medis. Fakta klinis menunjukkan bahwa madu murni yang belum diproses secara termal merupakan matriks biologis yang sangat kaya akan komponen penyembuh mikroskopis yang tidak dapat direplikasi secara sempurna oleh manusia di dalam tabung reaksi laboratorium. Berdasarkan penjelasan medis yang lebih mendalam, cairan lebah ini sebenarnya adalah sebuah zat biokimiawi yang hidup dan sangat aktif secara farmakologis. Ketika lebah pekerja mengumpulkan nektar dari flora di alam, mereka tidak sekadar memindahkannya ke dalam sarang, melainkan secara aktif mencampurnya dengan sekresi kelenjar saliva spesifik yang mengubah total struktur molekul nektar tersebut. Proses enzimatik alamiah dan terus-menerus inilah yang melahirkan lebih dari 200 zat bioaktif spesifik, termasuk berbagai jenis asam amino esensial, vitamin B kompleks, vitamin C, mineral, serta ratusan molekul antioksidan murni yang siap diserap langsung oleh tubuh manusia tanpa membebani sistem pencernaan, menciptakan sebuah landasan penyembuhan mikroskopis multifaset yang sempurna. Mari kita mulai membedah salah satu komponen terapeutik utama dalam mahakarya alam ini, yaitu spektrum enzim aktif yang luar biasa kaya. Salah satu enzim terpenting yang diproduksi oleh lebah dan didistribusikan ke dalam setiap tetes madu murni adalah enzim yang bernama glukosa oksidase. Dalam kondisi fisiologis tertentu, terutama saat madu dilarutkan dalam pelarut seperti air atau ketika bersentuhan langsung dengan cairan biologis tubuh manusia, enzim glukosa oksidase ini akan langsung bereaksi dan secara perlahan melepaskan molekul hidrogen peroksida. Senyawa hidrogen peroksida tingkat rendah inilah yang secara medis diakui secara global sebagai agen antiseptik spektrum luas yang sangat tangguh dalam memberantas patogen. Dalam konteks observasi klinis mengenai penyembuhan luka jaringan epitel, cairan lebah yang kental ini menunjukkan efektivitas medis yang sangat luar biasa berkat efek osmotik alaminya yang kuat. Madu murni memiliki tingkat kandungan air yang sangat rendah, namun bersifat higroskopis tinggi, yang berarti ia secara agresif akan menarik molekul kelembapan dari lingkungan di sekitarnya. Ketika diaplikasikan pada jaringan yang terluka atau terinfeksi, cairan interstisial yang menjadi tempat bersarangnya bakteri akan ditarik keluar menuju lapisan madu. Fenomena dehidrasi seluler mikroskopis ini menciptakan lingkungan hipertonik yang mematikan, di mana mikroorganisme penyebab infeksi sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, sekaligus merangsang pembelahan sel kulit baru yang sehat. Namun demikian, manfaat klinis terapeutik cairan kental ini jauh melampaui mekanisme sekadar perawatan dan penyembuhan luka di permukaan luar kulit. Senyawa bioaktif bernama flavonoid dan asam fenolik yang terakumulasi padat di dalam madu merupakan kelompok agen antioksidan eksogen yang sangat poten untuk melindungi sistem sirkulasi internal organ vital kita. Menurut edukasi kesehatan seluler tingkat lanjut, senyawa flavonoid bertindak sebagai donor elektron pertahanan utama yang secara aktif menetralisir radikal bebas liar di dalam tubuh sebelum molekul perusak tersebut sempat melukai susunan DNA dan dinding membran sel sehat. Intervensi antioksidan profilaksis ini secara signifikan menekan angka peradangan sistemik dan mempertahankan stabilitas serta keremajaan sel tubuh untuk durasi panjang.
Mari kita alihkan fokus pengamatan medis kita pada sistem gastrointestinal manusia, secara spesifik organ lambung, yang pada era modern ini seringkali menjadi epicentrum berbagai gangguan kesehatan komplikasi. Secara anatomis, dinding lambung bagian dalam secara menyeluruh dilapisi oleh sebuah struktur biologis pelindung berlapis yang disebut mukosa lambung. Lapisan jaringan mukosa ini memikul beban tugas fungsional ganda yang sangat berat, yaitu ia harus memproduksi asam hidroklorida yang sangat korosif untuk melarutkan zat makanan kasar, sambil pada saat yang bersamaan harus terus mensintesis lendir bikarbonat kental yang berfungsi krusial mencegah cairan asam destruktif tersebut mencerna dan menghancurkan jaringan otot dinding organ lambung itu sendiri setiap detiknya. Permasalahan kesehatan serius mulai timbul ketika lapisan mukosa pelindung lambung ini perlahan mengalami proses degradasi degeneratif akibat tingginya tingkat stres psikologis kronis, kebiasaan konsumsi makanan ultraproses, iritasi obat-obatan kimia tertentu, atau adanya invasi infeksi patogen. Kondisi malfungsi patologis yang menyakitkan inilah yang di dunia medis dikenal secara luas sebagai penyakit gastritis akut atau tukak lambung berdarah. Pada fase destruktif ini, asam lambung pekat yang dalam kondisi normal berfungsi secara konstruktif memecah protein makanan, justru berbalik merusak dinding sel epitel lambung yang terekspos terbuka tanpa perlindungan lendir yang memadai, memicu kaskade rasa nyeri tajam yang membakar, produksi gas berlebih, serta mengganggu seluruh sistem siklus pencernaan nutrisi tubuh. Dalam mengatasi krisis gastrointestinal ini, kapasitas antibakteri dan sifat terapeutik cairan lebah murni akan segera mengambil alih peranan intervensi medis yang sangat menentukan, khususnya dalam membasmi salah satu bakteri etiologi patogen utama penyebab mayoritas kasus gastritis kronis, yaitu Helicobacter pylori. Spesies bakteri ganas ini diketahui secara saintifik memiliki mekanisme adaptasi unik untuk tetap hidup, berkembang biak subur di dalam lingkungan asam lambung pekat, dan terus menggerogoti lapisan lendir kita. Namun, observasi klinis laboratorium membuktikan bahwa paparan molekul hidrogen peroksida perlahan dari madu murni mampu menembus paksa perisai membran sel Helicobacter pylori dan melumpuhkan kapasitas reproduksinya, sebuah tahapan absolut pertama yang wajib dicapai untuk memulai proses penyembuhan total. Bukan hanya unggul sebagai agen bakterisida pemusnah bakteri lambung semata, dari perspektif biomekanika internal, tingkat kepadatan viskositas zat lebah murni yang sangat tinggi dan karakter molekulnya yang lengket memungkinkannya untuk bertindak langsung secara fisik sebagai agen pelapis demulsen, pereda nyeri alami di dalam perut. Ketika madu masuk ke dalam sistem pencernaan saat lambung sedang berada dalam kondisi kosong, aliran cairan pekat ini akan turun dengan perlahan dan langsung membentangkan selimut lapisan perlindungan yang mengikat kuat ke seluruh penjuru area permutaran dinding lambung yang terluka. Lapisan perisai biomekanis sementara ini memblokade kontak iritasi lanjutan antara luka basah dengan cairan enzim pepsin korosif, memberikan kenyamanan instan bebas nyeri bagi pasien. Menurut berbagai literatur panduan edukasi kesehatan sistem pencernaan terkini, tahapan kuratif tidak hanya berhenti pada penutupan luka fisik saja. Sinergi farmakologis tingkat lanjut yang terjadi antara lapisan demulsen pekat dan kandungan senyawa flavonoid antiinflamasi dalam cairan madu tersebut akan secara aktif menghentikan sinyal pelepasan sitokin penyebab peradangan lokal di jaringan yang rusak. Lebih jauh lagi, kelimpahan asam aminoglisin dan senyawa prolin yang tersimpan secara alami di dalamnya akan difungsikan oleh tubuh sebagai balok-balok susunan blok bangunan biologis esensial untuk memicu sintesis kolagen seluler secara masif. Lingkungan mikrolambung yang terisolasi aman ini akan mengekspansi dan mempercepat proses regenerasi pergantian sel mati dengan jaringan dinding lambung baru yang elastis, utuh, dan sehat. Akan tetapi, poin peringatan medis paling fundamental yang harus benar-benar ditegaskan tanpa kompromi adalah fakta bahwa tingkat efikasi kuratif dan manfaat antiinflamasi yang fantastis ini sepenuhnya bergantung pada standar metrik kualitas integritas cairan madu yang digunakan pasien. Realitas industrinya adalah sebagian besar produk botolan berlabel madu di etalase pasar swalayan telah dihancurkan strukturnya melalui proses pasteurisasi pemanasan suhu tinggi ultra dan prosedur penyaringan kasar yang secara permanen membunuh semua jejak enzim aktif dan spektrum antioksidannya, menyisakan tidak lebih dari larutan sirup fruktosa penambah berat badan biasa. Untuk mencapai tujuan penyembuhan jaringan mukosa lambung, protokol kesehatan selalu mewajibkan secara eksklusif penggunaan jenis madu mentah, madu hutan murni yang belum diproses, atau jenis madu tersertifikasi kelas klinis seperti madu manuka asli.
Selain pemilihan kualitas bahan baku yang ketat, standarisasi metode tahapan persiapan dan waktu konsumsi juga memiliki nilai krusial sebagai penentu utama keberhasilan dalam mempertahankan ikatan bioaktivitas jaringan penyembuh yang rapuh di dalam cairan kompleks ini. Spesialis edukasi kesehatan pencegahan mengeluarkan peringatan tegas untuk tidak pernah memiliki kebiasaan melarutkan 1 tetes pun madu murni ke dalam campuran air bersuhu mendidih panas ekstrim. Terpapar pada level temperatur panas tinggi di luar batas toleransi fisiologis akan secara instan mendenaturasi struktur ikatan protein penyusun enzim glukosa oksidase, mengubah molekul fitokimia pelindung menjadi material yang tidak berguna secara medis. Tindakan preparasi optimal yang paling direkomendasikan adalah dengan rutin melarutkan 1 takaran sendok madu ke dalam secangkir air bersuhu ruang atau sebatas hangat kuku ringan di pagi hari. Ketika sebuah protokol prosedur konsumsi madu murni berkualitas ini mulai diintegrasikan sebagai sebuah fondasi kebiasaan harian dengan tingkat disiplin tinggi, maka fase transisi perubahan metrik kesehatan seluler fisiologis dapat diamati berangsur membaik secara berkesinambungan dan konsisten. Dalam waktu siklus hitungan hanya beberapa minggu saja, indikator keparahan peradangan pada dinding epitel mukosa pencernaan lambung akan menurun terjun bebas mereda secara signifikan. Pasien umumnya akan melaporkan hilangnya sensasi serangan nyeri kronis terbakar di ulu hati dan tuntasnya siklus episode keparahan refluks naiknya asam lambung. Membaiknya kondisi secara gradual dan beriringan dengan pulihnya keseimbangan komposisi mikrobioma probiotik alami sistem flora usus, menandakan kembalinya tingkat efisiensi penyerapan nutrisi pencernaan dan berakhir pada lompatan tingkat vitalitas imun sistem organ tubuh secara keseluruhan. Berdasarkan rangkuman konklusif dari kompilasi seluruh pengamatan jurnal medis modern, cairan lebah murni menempati sebuah posisi agung yang jauh melampaui sebutan degradatif komoditas sirup gula untuk urusan lidah belaka. Madu sejatinya adalah sebuah entitas farmakologis luar biasa, berstatus mahakarya alam raya sejati, suatu kumpulan kompleks biokimia sistematis aktif yang berfungsi ganda menawarkan solusi jalur intervensi pengobatan mutakhir secara natural dan nir-invasif. Terbekali persenjataan protein enzim pemusnah patogen infeksi sel, berlimpah akan kandungan flavonoid perisai antioksidan pelindung stres internal, hingga mujizat efisiensi efek regenerasi demulsen mukosa jaringan organ pencernaan tubuh. Maka, menggantikan konsumsi pasokan gula pasir industrial olahan Anda dengan madu-madu asli bermutu tinggi, tidak lain adalah sebuah titik transisi kebijakan pola hidup sadar menuju pengamanan sistem investasi jangka panjang masa depan kesehatan preventif seluler Anda yang kokoh tanpa kompromi.